arah Sereni ini saya nggak pernah klik untuk Ring Muria, tapi setelah saya dapat Sereni ini, saya baru ngomong ini rute yang bagus sekali. Gitu. Jadi saya kalau dari angka 1 sampai 10 rute ini 85 Pak. Ini bagus nih rute ini. Nah, kita dapat rolling, kita mau main speed, kita flatnya ada, kita mau climb-nya juga cukup menantang. Jadi ini menunya komplit Pak Prima sempurna. Okay. Hai, selamat datang di channel Cerita Muria. Jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih dan selamat menonton. Dan teman-teman pembalap atau pesepeda atau cyclist, teman-teman Kadin, saya hormati, siang hari ini kita Anda semua saya undang untuk terkait dengan kegiatan press conference dua event sekaligus ya, Pekan UMKM Kudus yang insya Allah digelar tanggal 10 sampai 11 September, serta Sukun Tour de Muria, event balapan sepeda tanggal 11 September. Jadi ada dua event dalam satu lokasi, yang Pekan UMKM nanti di alun-alun, yang Sukun Tour de Muria istilahnya di Simpang Tujuhnya. Nah, teman-teman sekalian, dua kegiatan ini sebenarnya salah dua dari beberapa rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati ulang tahun pabrik ke-75. Juga saya sampaikan sekaligus di sini bahwa selama ini kalau teman-teman biasa nulis PR Sukun ya itu ya, jadi mulai Juli kemarin sudah resmi kami menggunakan nama PT Sukun Wartono Indonesia. Jadi PR Sukun itu dulu perusahaan perorangan, sekarang badan hukum. Jadi mohon nanti teman-teman ikut menyesuaikan ya. Tapi untuk penyingkatannya cukup Sukun gitu aja, nggak usah SWI. Itu pengantar dari saya. Teman-teman sekalian, di sebelah kanan dan kiri saya sudah mengundang dua pihak dari yang terkait dengan event yang tadi saya sebutkan. Di sebelah kanan saya ini ada Mas Andre Herdian. Mas Andre Herdian ini Ketua Panitia Pekan UMKM dari Kadin ya. Dari Kadin Kudus. Nanti Mas Andre yang akan menjelaskan detail konsepnya, detail acaranya, detail pesertanya, termasuk event dalam event itu apa saja itu untuk meramaikan kegiatan itu. Kemudian yang kedua ada Om Hendra Hendra Darmanto dari Samba Semarang Bicycle Association atau Samba, Semarang Bicycle Association atau Samba. Samba ini adalah penyelenggara Sukun Tour de Muria. Panitianya dari teman-teman Samba ini yang sudah berkali-kali sukses menggelar event Tour de Borobudur, dan Tour de Muria ini memang kaitannya sama itu juga. Nanti Om Hendra akan menjelaskan detail bagaimana persiapannya, apa yang sudah disiapkan teman-teman, bagaimana pesertanya, rutenya sudah disiapkan dengan begitu kerennya. Kemarin hasilnya cek rute seperti apa, nanti hadiahnya juga seperti apa, detail-detailnya akan ada di Om Hendra. Baik, demikian teman-teman, untuk lebih mempersingkat waktunya, saya persilakan ke Mas Andre untuk memberikan paparan atau penjelasan terkait dengan kegiatan Pekan UMKM Kudus. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya.
singkat saja saya akan langsung menjelaskan untuk rekan UMKM-nya HUT Sukun. Pertama yang akan saya informasikan, yang standnya ada 60, totalnya 75. Untuk 15 itu dari internalnya Sukun dan 60 itu 10 dari Kadin tetangga, yaitu dari Kadin Pati, dan 10 dari Kadin Jepara. Yang 40 itu dari Kadin Kudus. Kenapa yang 10 sama yang 20, 10 Kadin Kudus sama Kadin Jepara? Karena mengikuti alurnya sepeda kan melewati daerah Jepara, Pati, dan Kudus. Maka dari itu untuk menggabungkan stand-standnya itu hanya dari rute-rute tersebut gitu. Nah, kalau yang tema-temanya stand tersebut ada kuliner, ada fashion, ada batik, ada wisata, yaitu wisata itu menyangkut wisata antara daerah Pati, Kudus, dan Jepara, dan untuk disabilitas juga, karena kita mengangkat UMKM juga di disabilitas juga ada UMKM-nya juga, karena itu kita mengangkat UMKM yang belum kita munculkan selama ini. Nah, itu seperti tersebut, yang di slide bisa mewakili apa yang saya terangkan. Stand olahan jadul juga ada, potensi pariwisata juga ada, stand kerajinan juga ada. Nanti mungkin bisa dilanjut Mas Sundoro. Nah, di 15 itu tadi kan sudah saya terangkan juga ada UMKM binaan dari PT Sukun Wartana Indonesia. Nah, tadi sudah saya jelaskan juga yang UMKM binaan Kadin dan Kadin Pati dan Jepara Kudus. Lanjut Mas Sundoro. Nah, ini layoutnya seperti ini. Nanti ada tambahan acara di malam minggu itu, di tengah itu nanti ada Kudus Fashion Week yang diikuti oleh semua pengusaha yang ada di Kudus ya. Semua pengusaha hijab fashion, rata-rata hijab fashion, hampir semua hijab fashion. Nah, seperti ini nanti insya Allah acaranya yang berlangsung seperti tersebut. Ya, malam minggu. Kudus Fashion Week. Mulainya nanti jam 7 ya, jam 7. Mungkin selesainya sekitar jam 9, mungkin lebih sedikit lah. Jadwalnya sih, schedule-nya jam 7 sampai jam 9. Ini malam minggunya. Malam minggunya ini. Nah, nanti ada acara lomba barungan juga, karena mengangkat wisata ikon Kudus ya, barungan ya. Terus ada lomba mewarnai anak-anak. Terus ada fashion batik sama eco-print juga ada. Nah, oh iya, kalau mungkin saya jelaskan yang eco-print aja, karena kalau batik kan sudah biasa ya. Eco-print itu produk fashion yang menggunakan kayak seperti tumbuh-tumbuhan, daun apa-apa itu dikasih warna, dipres, nanti dikeringkan, bentuknya hampir sama seperti batik sih, cuma pembuatannya memakai tumbuh-tumbuhan.
mungkin jadinya nanti seperti ini, kayak ada bentuk-bentuk daun, bentuk-bentuk apa batang, apa bentuk-bentuk apa itu nanti kurang lebih hasilnya seperti ini kira-kira. Apalagi Mas sudah yang lanjut. Rundownnya, pembukaannya kapan? Pembukaannya pagi, Sabtu pagi jam 9 dihadiri Bapak Bupati nanti sama apa namanya undangan-undangan terkait. SKPD, Forkopimda dan nanti datang semua. Paling sampai jam 10 ya maksudnya ya nanti ya. Nah itu mungkin sekilas apa yang ada di Pekan UMKM Kudus. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti aja ya Mas. Langsung aja enggak apa-apa. Langsung aja teman-teman. Mungkin ada kita per sesi aja. Ya, per sesi enggak apa-apa, pertanyaan ke saya nanti. Saya jawab. Monggo. Iya. Oke, selamat siang Mas. Mungkin bisa dijelasin nanti masyarakat umum dia masuknya dari jam berapa sampai jam berapa, operasional itunya berapa gitu. jam berapa? Ya. Ada tiketingnya atau tidak? Oh nggak ada, free. Apa, gitu? Ya saya jawab. Acaranya nanti mulainya kan setelah pembukaan dari mulai jam 9 sampai jam 9 malam. Tiketingnya nggak ada, free. Hiburan mulai, bukan hiburan ya, acara mulai dari setelah jam 9 tersebut sampai jam 9 malam tadi yang saya infokan. Ada festival barungan. Itu hari Sabtunya ya? Iya Sabtu. Minggunya nanti ada lomba celengan, mewarnai celengan untuk anak-anak karena kan untuk anak-anak sekolah di bawah 6 tahun. Yang lebih meriahnya malam minggunya itu sebenarnya jam 7 sampai jam 9 karena itu banyak tamu undangan dari fashion hijab dari Jawa Tengah juga datang nanti. Gitu kira-kira. Yeah. Itu kan juga ada berapa banyak stand itu ya Mas? Ada fashion, kuliner, dan itu diblok-blokin atau mereka yang ikut? Iya, di plot-plot Mas, karena nanti kalau yang makanan sebelahnya ada pakaian kan kasihan nanti kena apa asapnya, apa kena ini apa kena minyaknya apa. Nah itu mungkin kalau yang di sebelah timur makanan, nanti sebelahnya apa makanan kering, baru bergeser ke fashion atau pakaian dan apa pariwisata. Gitu kira-kira. Ada lagi? Oh iya, vaksin. Nanti di depan pintu masuk utama itu nanti ada tempat vaksin ya maksudnya. Nah ada tendanya vaksin di depan itu. Kalau masuk di pintu masuk sudah ada tempat screening ya, tempat screening vaksin ya, tempat screening vaksin. Tapi kalau memang kepingin belum ada yang belum vaksin kedua apa ketiga, bisa ikut vaksin di tenda yang disediakan. Monggo, ada lagi. Untuk penyelenggaraan tadi tanggal berapa? Tanggal 10 sampai 11 September 2022. Kalau target dari panitia sendiri, perputaran uang yang terjadi ketika penyelenggaraan tersebut itu ada nggak Mas? Kan ada stand-stand di... Kalau targetnya sih hanya UMKM ya sebenarnya. Cuma kalau untuk nominal perputarannya uang ya mungkin saya anggap mungkin per stand bisa 1 sampai 2 juta, mungkin kali 75
perharinya berarti totalnya sekitar hampir 300 juta ya 2 hari berarti. Iya, nanti kan itu pembayarannya juga bisa tunai dan bisa pakai QR. Pakai krisnya BI itu ya? Iya, pakai krisnya BI. Sekarang kan pemerintah baru getol-getolnya menggalakkan pembayaran non tunai itu. Ya. Nanti semuanya, semua stand dikasih krisnya itu. Ya. Scan barcode berarti nanti? Iya, scan barcode. Pembayarannya kan lebih simpel. Mungkin begitu. Kalau lagi, teman-teman? ada lagi, kalau memang nggak ada saya lanjut ke sepeda. Monggo Pak. Jadi tadi bagus ya pertanyaan terkait dengan target. Jadi memang ada rencana setiap hari atau nanti mungkin di total berapa transaksi yang terlibat dalam satu hari itu, harian maupun total, sehingga itu menjadi salah satu tolak ukur parameter kesuksesan event ya. Bukan hanya dari sekedar rame, penuh, tapi transaksinya seberapa besar sih. Nanti dari teman-teman panitia akan berusaha membuat rekap itulah nanti untuk teman-teman media gitu ya. Ada lagi mungkin sebelum saya lempar ke Om Indra. Cukup kan UMKM? Cukup ya? Baik, saya serahkan ke Om Indra untuk syukur untuk kemuliaan. Cek 1, 2, 3, cek. Selamat siang teman-teman semua, teman-teman media, teman-teman cyclist dari tuan rumah, Pak Anton, Sukun, maupun perwakilan dari Ketua Kadin ya, betul? Ya, selamat siang. Terima kasih atas kesetiaan Bapak-Bapak dan teman-teman berhadir di lokasi ini. Tour de Muria merupakan satu dari rangkaian trilogi Tour de Borobudur, di mana Tour de Borobudur ini sudah diselenggarakan pada tahun 2022 ini, akan terselenggara yang ke-22 kali. Jadi kita memulai ini dari tahun 2000. Sudah beberapa generasi kepanitiaan dan saya adalah generasi salah satu yang paling kecil yang ada di Sambar. Nah, kenapa kita mau create beberapa tour sebelum Tour de Borobudur? Karena Borobudur itu merupakan pusat destinasi super prioritas dari Bapak Jokowi, dan itu menjadi magnet untuk bisa meng-create event-event yang lain. Itu pendapat dari kami, Sambar harus bisa membantu untuk meratakan event di luar dari Borobudur. Nah, kita sudah coba di tahun 2020 itu ada Tour de Rembang. Terus kalau udah, kita coba lagi di tahun 2021 di saat COVID menghantam, itu kita coba Pedalpedia Kebumen. Nah, pada tahun 2020 tersebut sebenarnya setelah Rembang kita berencana untuk mengadakan Tour de Muria, tetapi karena COVID sudah terlanjur masuk, agenda tersebut tertunda. Nah, pada tahun 2022 ini ada momentum untuk kita menyelenggarakan Tour de Muria. Nah, ternyata pihak Sukun memberikan support yang luar biasa melalui semua anak perusahaannya mendukung terlaksananya Sukun Tour de Muria. Sehingga pada tahun 2022 ini kalau kita cerita sedikit, semua event itu sudah keluar
Jadi kita punya kalender event untuk sepeda secara nasional itu sangat padat sekali. Sulit untuk sebuah event baru keluar bisa mendapatkan antusias yang besar, kecuali event-event lama yang sudah punya nama. Nah, ternyata Sukun Tour de Muria ini merupakan satu anomali di mana event-event yang baru yang lainnya kesulitan cari peserta. Kita sudah closing sebelum 2 hari kemarin kita close pendaftaran yang sudah masuk pada saat kita close bisa dicek online langsung di sambabikes.com. Itu semua nama peserta, komunitas ataupun apanya tercantum di sana, jadi bisa dicek di www.sambabikes.com. Itu ada 525 cyclist yang terdaftar dalam event ini. Kita close karena target kita ada di 600 peserta. Kita akan memberikan alokasi 50 peserta untuk kelas atlet. Jadi itu nanti akan ada mula, akan ada Nusantara. Itu adalah nama-nama dari profesional klub yang mewakili Indonesia untuk berkancah di pertandingan internasional. Begitu juga nanti akan ada atlet-atlet pembibitan dari Jawa Tengah maupun pelatnas Indonesia yang tergabung dalam kuota 50 atlet tersebut. Mereka semua akan mengikuti menu rute Tour de Muria dari awal, dan pada saat pelaksanaan KOM mereka akan berkompetisi dalam satu kategori tersendiri. Nah, saya lanjutkan lagi. Sukun Tour de Muria akan dilaksanakan pada tanggal 11 September 2022. Mengenai race kit itu akan kita bagikan di tanggal 10 September 2022 di kantor Bupati Kudus. Nah, untuk official hotel, panitia sudah memilih Home Kudus. Jadi sebagai official, kalau nanti teman-teman ada keperluan panitia semua ada di sana. Dan terbagi untuk yang pembagian race kit itu akan ada di kantor Bupati Kudus. Mengenai jam pembagiannya udah ditembakkan ke email masing-masing ya. Nah, sudah jelas informasinya ada di sana. Mengenai starter kit, apa yang akan didapatkan oleh peserta? Peserta akan terbagi jadi kedua kategori. Satu, kategori peserta yang sudah daftar 2 tahun yang lalu, sehingga sekarang hanya cukup untuk registrasi ulang saja. Itu terdaftar ada 150 peserta bertahan selama 2 tahun Pak Anton. Jadi mereka tetap stick, nggak mau di refund uangnya, mereka menunggu event bisa dilaksanakan. Itu ada 150 orang. Maksud saya dan sisanya itu adalah peserta baru yang daftar. Starter kit akan terdiri dari jersey. Jersey nanti akan ada 3. Satu warna gold. Warna gold ini nanti akan dipakai oleh peserta wanita. Thank you. Jadi ini untuk peserta wanita ini nanti jersey-nya gold. Terus kalau udah untuk peserta pria itu akan menggunakan jersey biru. Pak Yudi. Nah, asik. Nah, ya begini. Nah, untuk road captain-nya itu nanti jersey warna putih. Minta tolong satu aja. Ya, perwakilan. Nanti kita ada sesi foto bersama ya. Terima kasih. Nah, 3 warna ini gold, biru, dan putih merupakan warna corporate dari Sukun. Jadi ini mewakili Sukun di dalam event ini gitu. Nah, selain itu karena event ini sudah ditunggu selama 2 tahun, maka
saya juga bertekad untuk membantu promosi Kota Kudus, Pati, dan Jepara, di mana itu menjadi kota yang dilalui event ini. Kita masukkan itu semua dalam sebuah jersey dry fit. Jadi jersey ini mencantumkan tentang infrastruktur, jadi ikon kota tersebut, makanannya maupun keseniannya. Ini jersey. Jadi nanti semua peserta akan mendapatkan jersey ini, bisa digunakan setelah finish. Kalau mau ganti baju silahkan, ini akan ada di dalam race kitnya. Monggo Pak. Jersinya Ini ya. jersinya dong. Oke, cukup teman-teman, turun dulu ya. Ya, itu di sana harus sudah tersedia juga di televisi. Mas Sudoyo, apakah bisa ditampilkan medalinya? Nah, jadi untuk medalinya sendiri kami create itu mewakili dari ikon 3 kota, Bandung untuk Pati, terus kalau udah kura-kura untuk Jepara, dan tempel tersebut untuk Kudus. Yaitu diberi hiasan cengkeh karena memang Kudus itu kota kretek. Begitu. Sedangkan Sukun itu sebagai sponsor tunggal untuk event ini, kita cantumkan sebagai bentuk apresiasi kami penyelenggara terhadap Sukun. Terima kasih. Saya lanjutkan lagi, terima kasih waktunya. Mengenai rutenya adalah seperti ini yang sudah saya siapkan. Jadi tengah, oke. Nanti tengah nutupin, kita gini aja. Jadi rute ini menempuh total 150 km, 157 km, dimulai dari titiknya di sini. Yang green ini adalah alun-alun Kudus, di mana nanti alun-alun akan ditutup untuk event ini. Diharapkan kita bisa start on time jam 6.00. Jam 6.00 kita akan start dari alun-alun Kudus. Nah, teman-teman yang membawa mobil nanti tolong kita bantu komunikasikan, kantong-kantong parkir harus keluar dari alun-alun karena nggak ada ruang di sana. Apakah bisa ditampilkan? Apakah sudah ada kantongnya? Oke, tidak apa-apa. Pokoknya alun-alun Kudus ditutup. Jadi please kalau yang mau bawa mobil itu 1 jam atau setengah jam sebelumnya at least harus sudah ada di sana. Makin mendekati start pasti crowdednya akan luar biasa. Supaya bisa masuk di dalam alun-alun Kudus diharapkan hadir setengah jam sebelumnya. Nah, nanti dari alun-alun Kudus kita akan berhenti di pit stop pertama itu di lapangan sepak bola Lebak. Di lapangan sepak bola Lebak ada di titik ini. Jadi ini adalah jalur hijau, rindang, dan kita hanya akan bermain rolling di sini. Mohon teman-teman Kudus untuk bisa saling membantu, membimbing teman-teman dari luar kota. Kecepatannya nanti kita bersahabat, karena judulnya adalah touring bukan kompetisi. Nah, dari sini kita 35 kilo menuju ke 57 kilo berikutnya itu ada di Central Park. Ini kita udah masuk ke Kabupaten Jepara. Nah, berlanjut dari Central Park nanti kita ada water station kedua itu ada di alun-alun Tayu di KM 85. Terus kalau udah kita berhenti di kantor Bupati Pati itu ada di KM 112. Nah, di kantor Bupati Pati perkiraan mendekati makan siang jam 11-an. Jadi nanti kita akan kasih nasi gandul dulu di sana karena itu ciri khasnya Pati kan. Nah, setelah ada refreshment yang cukup sekitar 40 menit kita rest, kita akan memulai
shadow start dari sana untuk kompetisi. Jadi yang tadi saya sebutkan semua, kompetisi will begin dari kantor Bupati Pati menuju ke Colo melalui jalur Japan. Jadi menuju ke terminal Colo ada 2 jalur, satu adalah jalur Colo yang dilalui bis pariwisata, satu lagi adalah jalur Japan. Kita akan berkoordinasi dengan Polda supaya jalur Japan nanti ditutup hanya satu arah untuk keperluan race, begitu. Nah, nanti dari terminal kita akan menuju turun secara grup-grup kecil karena kita pesertanya ada 600 orang. Kita nggak mungkin turunin itu 600 dalam satu gelombang, jadi kita akan pecah itu berbagai, mungkin ada 10 gelombang. Nanti kita akan atur kecepatan agak pelan-pelan pada saat kita melewati pabrik Sukun, jalan Sukun, dan akhirnya kita akan finish kembali ke alun-alun Kudus. Nah, di alun-alun Kudus sendiri nanti kita akan siapkan ada menu makanan sebagai closingnya, itu mewakili dari 3 kabupaten yang kita lewati. Akan ada menu dari Kudus, akan ada menu dari Jepara. Yang Pati tadi sudah nasi gandul di kantor bupatinya. Nah, ini berlanjut mengenai dari pengamanan. Pengamanan kita full di backup dari Polda Jateng. Saya sudah bertemu dengan Bapak Karoop, Bapak Firly. Beliau support penuh untuk kegiatan ini dan akan diturunkan kolaborasi anggota dari 3 Polres juga dikoordinasi langsung. Nanti ada perwira OPS yang ikut di dalam rombongan untuk memastikan koordinasinya nanti smooth seperti itu. Mengenai kesehatan, kami juga memperhatikan sisi keselamatan peserta. Walaupun ini beritanya adalah touring, tapi aspek kesehatan dirangkap dengan asuransi untuk setiap peserta sudah kami persiapkan dari panitia. Mengenai dari sisi kebudayaan, nanti kami akan bekerja sama dengan Disporapar dari Kudus untuk mengeluarkan kesenian untuk mengiringi prosesi start. Jadi pada saat prosesi start kami akan memberikan kerjasama dengan Disporapar Kudus untuk memberikan kesenian daerah. Akhir kata, kami di sini hadir disupport penuh oleh teman-teman dari CBC Kudus, Newbie Cyclist, Job Sport Team, STN Kelas Pagi Akademik, MCC Mutung. Jadi saya dijanjikan oleh teman-teman di sini bahwa nanti pada saat hari H peserta yang datang dari luar kota benar-benar akan tahu kenapa kalau ada kompetisi di luar Kudus kok orang Kudus banyak yang menang. Ya, rute makanannya seperti ini. Nah, itu. Jawabannya nanti. Sekedar informasi tambahan, banyak beberapa dari saya dapat dari Semarang, dari Jogja itu teman-teman sudah mulai datang ke Kudus untuk melihat jalur kopnya. Jadi banyak peserta yang akan mengikuti kompetisi yang dari luar kota yang nggak paham jalurnya itu sekarang udah pada datang ke Kudus untuk mempelajari dulu. Jadi sedemikian antusiasnya teman-teman untuk bisa mengukir prestasi di sini itu begitu yang kami tahu dari panitia. Akhir kata, di tengah maraknya event sepeda di Indonesia, saya sangat mengapresiasi teman-teman sehingga sangat sulit untuk bisa menyentuh angka 600 peserta untuk sebuah event yang baru pertama kali kita launching. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Pak Anton dari Sumber. Teman-teman kalau ada yang mau nanya silakan ya. Jadi tadi menarik yang disampaikan oleh Om Indra bahwa teman-teman pebalap dari Kudus ini terkenal kuat menanjaknya. Jadi yang di tempat lain itu heran kok Kudus menangan ya karena makanannya istilahnya. Teman-teman latihannya tuh memang sering ya tiap pagi ya ke gunung gitu lah. Jadi kalau ada race
Rescom istilahnya, King of Mountain. Kalau cewek itu Queen of Mountain. Com dan Cop pakai K sama pakai Q itu biasanya teman-teman di Kudus ini yang sering dapat nomor lah. Monggo teman-teman, ada yang mau ditanyakan silakan. Nanti mohon para modelnya tampil di depan ya, tuh di foto. Ya, nanti kita foto bersama. Monggo teman-teman silakan. Model. Hadiahnya apa, berapa, gimana? Monggo. Ya. Cek silakan. Dari mana disebutkan namanya? Musapol. Kokong. Cek. Oke, selamat siang Pak Indra, Mas Anton dan Mas Andre, rekan-rekan media. Tadi disebutkan bahwa jam pagi, jam menjelang start itu kan jalan ditutup ya, alun-alun Kudus. Jadi dari segala penjuru Simpang 7 itu kan ditutup. Nah, soal kantong ini kantong parkir itu untuk teman-teman dari luar kota. Kebetulan beberapa teman juga memang banyak yang sudah kontak lewat teman-teman di Kudus. Ada usul misal ini jalan utara sebelah Pak Ruli itu kan ditutup, PPRK itu kan ditutup ya, pagi itu kan ditutup. Tapi bisa dimajukan ke selatan untuk ngambil kantong yang di kantor Dukcapil gimana Pak Anton? Itu lumayan, dan pas hari Minggu itu lumayan bisa banyak. Iya. Baik, jadi untuk masalah kantong parkir ini nanti akan dikoordinasikan oleh teman-teman Sangga dan juga pelaksananya di lapangan. Ada beberapa titik sih sebenarnya yang bisa dimanfaatkan. Yang sama sekali tidak mengganggu itu di Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Pemuda, sama Jalan Ramelan ya, yang dari arah Ramelan nggak bisa, Sunan Ampel. Ramelan dibuat itu juga Car Free Day juga. Oke, karena settingannya dari Pemda itu Car Free Day-nya tetap berjalan. Jadi kami ya wes lah pada melakukannya gitu ya. Kecuali tiba-tiba pendopo akan menghentikan atau menutup Car Free Day, maka Ayani bisa dipakai, Ramelan bisa dipakai. Tapi kalau Car Free Day tetap sama-sama jalan, ya memang akhirnya kami harus membatasi dengan barikade putih itu, sehingga teman-teman yang melakukan Car Free Day masih bisa mengakses dari Jalan Pemuda, dari Jalan Jenderal Sudirman kalau dibuat dua flow, kontraflow. Tapi kantong parkirnya yang menarik memang bisa memanfaatkan kayaknya nanti kalau diurus Mas. Yang di belakang, sebelah belakang atau samping seberangnya gereja ini, seberangnya gereja. Itu CFD masih jalan tadi? Jalan. Informasinya begitu, tidak di stop atau tidak ditutup. Karena kalau Karena informasinya Pak Gub pengen melakukan rono delok barang. Kok situ boleh. Ya, sana mengaku semuanya beda. Moteri apa itu? Moteri jembatan penyeberangan, kemudian masuk ke depan Ramayana, baru ke barat langsung ke Jalan Sunan Kudus, Pol Payong. Itu skenario start. Skenario finish, Mas, coba Mas. Finishnya finish lagi. Nah, finishnya ini datang dari Jalan Sunan Muria sebelah bawah itu, masuk ke arah depan Ramayana, muter sekali, langsung masuk ke pendopo. Jadi nanti acara makan apa kuliner tadi yang disampaikan oleh Om Indra itu di dalam pendopo atau di depan pendopo ya, berarti ya, di depan pendopo, mungkin di sekitar taman rumput itu, di kanan kirinya air mancur itu. Jadi nanti juga teman-teman setelah start, teman-teman yang di lapangan akan bergerak nutup untuk skenario kedatangan teman-teman cyclist. Jadi skenario start sama skenario kedatangan itu
akan diatur, akan di-adjust menyesuaikan lintasan, sehingga teman-teman yang datang itu juga sudah ada yang arahkan dari sisi dengan barikade-barikade itu, sehingga ngertilah harus kemana beloknya, mengikuti barikade itu, langsung masuk ke jalan di Sukun Rodo Muria ini, Pak. Mungkin dari beberapa teman yang di wilayah Kudus Pati Jepara sudah paham ya, tapi mungkin yang dari luar kota, karena di beberapa titik jalan yang menuju Lebak itu kan juga banyak jalan rusak juga, Pak. Kemudian dari Bang Sri yang ke arah Kayu, meskipun itu kondisi jalan yang bagus, dalam pemandangan yang bagus, namun juga ada beberapa jalan juga yang rusak. Nah, kemudian sejauh mana dari persiapan dari panitia sendiri untuk membuat peserta ini nyaman dan menjadi suatu pengalaman yang tidak terlupakan dengan mengitari Gunung Muria, Pak. Kemudian yang kedua, dari paparan tadi dari panitia bahwa Tour de Muria ini ingin mengangkat dari potensi 3 kabupaten ya, semakin juga mengenalkan. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah nanti juga dari kegiatan ini juga bermanfaat juga bagi Pegunungan Muria, Bapak? Mengingat selama ini wilayah di 3 kabupaten ini sering digabung banjir dan selalu Pegunungan Muria menjadi kambing hitam. Itu Bapak. Sekian dari pertanyaan saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Matur suwun. Matur nuwun, Mas. Nanti secara detail akan disampaikan oleh Om Hendra. Tapi memang rute ini menarik karena sejak dulu sebelum pandemi itu saya ketemu sama Om Hendra itu, saya memang ingin Tour de Muria itu mau bengi gunung gitu. Jadi cuma karena waktu itu sudah pandemi akhirnya nggak jadi, dan setelah teman-teman datang lagi masih dengan konsep yang sama, saya masih juga dengan keinginan yang sama, mau bengi gunung. Waktu itu memang teman-teman skenario-nya nggak mutar. Jadi start nanti mungkin dijelaskan oleh Hendra. Jadi awalnya itu dari start finishnya Pati atau start Pati finish putus yang nanti biar dijelaskan sama Hendra. Tapi kemudian jadilah rute yang seperti terlihat di depan kita semuanya ini setelah teman-teman itu survei untuk yang kesekian gitulah ya. Ternyata ada rute ini. Jadi ini bukan rute jalur utama, Mas. Ini rute nasa-nasa istilahnya kalau bahasa kita ini ya. Jadi Mayong ke utara dan seterusnya itu tembus jedulnya di sana. Jadi karena kenapa muncul rute ini? Karena rute utama yang saya minta itu banyak remuk di berbagai ruas, sehingga tidak mungkin untuk dijadikan race, tidak memenuhi syarat lah begitu. Jadi nanti mungkin Om Hendra yang akan menjelaskan secara detail kenapa akhirnya menemukan rute ini. Kemudian terkait dengan impact terhadap 3 kabupaten, memang timnya Om Hendra ini berbeda dengan tim yang lain yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan serupa. Bedanya ini, kalau sebagian komunitas yang lain menggelar event itu murni sport biasanya, Mas. Tapi kalau teman-teman Samba ini yang dikedepankan adalah atau diferensiasinya adalah sport tourism. Jadi ada sisi turismenya yang diangkat. Jadi ada nilai-nilai lokalnya yang diangkat, potensi-potensi lokalnya, terutama apakah itu UMKM atau apakah itu potensi wisata. Nanti Om Hendra juga akan menjelaskan bagaimana dampak yang sudah dilakukan oleh komunitas Samba ketika menggelar di event-event di tempat lain. Bagaimana setelah event itu daerahnya seperti apa? Ya mudah-mudahan itu terjadi di sini. Mudah-mudahan, karena sudah berkali-kali mereka menggelar event seperti itu, dampaknya selalu bagus. Sehingga kami ya percaya. Kami mempercayakan pelaksanaan ini ke teman-teman Samba dengan segala konsepnya. Saya bahkan tidak masuk ke detail-detailnya. Saya hanya paling ngurusi sisi komunikasi ininya lah, desainnya segala macam. Tapi role-nya, teknikalnya itu saya percayakan semua ke teman-teman Samba. Moga Om Hendra ditambahkan. Terima kasih. Dengan Bapak siapa tadi? Sama Pak, Hendra. Sama Hendra. Oke. Ya. Kepada kembaran saya selamat siang. Semarang juga. Semarang. Jadi saya flashback sedikit.
rute Tour de Muria itu yang tahu kan teman-teman Kudus sejak awal. Kami dari Semarang itu 2 tahun yang lalu sempat coba beberapa rute itu, sorry to say, dari Jepara banyak yang nggak rekom. Jalan-jalan di sekitar Jepara itu kalau lewat jalur besar dari Kudus ke Jeparanya, saya nggak rekom karena ini terlalu formal ke jalur-jalur utama. Nggak untuk touring, untuk acara seperti touring itu kurang berkesan, kira-kira seperti itu. Terus kalau udah kita coba dalami Kudus. Kudus itu punya rute seperti apa aja. Ternyata ada infrastruktur besar berproses, yaitu jalan tol. Wah, ternyata jalan tol ini banyak ambil material galian C dari Kudus salah satunya, sehingga jalur selatan Kudus remuk luar biasa. Jadi kita udah coba dalami Kudus, nggak mungkin kalau dibuat satu jalur, ini harus dipecah beberapa kota. Sama halnya dengan Pati, saya sudah ngublek-ngublek Pati, saya pelajari Pati itu rute-rutenya seperti apa. Pati sendiri kalau mau dipaksakan sebagai satu rute hanya di satu kota, kurang menarik, nggak main juga. Jadi karena kita itu base-nya adalah sport tourism, jadi saya paham selera cyclist, kira-kira seperti itu. Kita coba lagi sehingga bisa ketemu rute dari Kudus ke Jeparanya itu lewat sisi pegunungan. Itu namanya apa teman-teman? Mayong dulu. Itu jalan apa ya? Hah? Arah Sereni ya. Ya, jadi itulah. Sebelum saya dapat arah Sereni ini, saya nggak pernah klik untuk Ring Muria. Tapi setelah saya dapat Sereni ini, saya baru ngomong ini rute yang bagus sekali. Gitu. Jadi saya kalau dari angka 1 sampai 10 rute ini 85 Pak. Ini bagus nih rute ini. Nah, kita dapat rolling, kita mau main speed, kita flatnya ada, kita mau climbnya juga cukup menantang. Jadi ini menunya komplit Pak Jaya Prima Sempurna. Lanjut. Event itu karena kita pasti spending uang ya, kita pasti spend money, dan itu nggak murah. Kalau sebuah event sepeda itu beda kalau kita menyelenggarakan maraton atau lari. Maraton lari itu kita hanya muter sekitar 10-15 kilo, prosesnya akan cepat dan tidak memerlukan banyak pengamanan, close circuit. Sedangkan sepeda itu kita bermain di 150 kilo sekian, sehingga banyak yang harus diperhatikan di faktor-faktor keselamatan cyclistnya. Karena itu kami nggak pernah berani menyelenggarakan event tanpa support penuh dari Polda Jawa Tengah. Jadi kami pastikan sebelum ini kami sudah sounding ke Bapak Kapolda, terus kita juga sudah masuk ke Intel. Kita masukkan rute-rute ini apakah aman, di tanggal tersebut apakah ada gangguan kegiatan atau enggak. Terus kalau udah dari ops-nya sendiri, minggu depan kita akan menyelenggarakan VCon ke semua Polres yang dilewati, jadi ada 3. Nah, nanti akan keluar STR jelas dari Bapak Karo-op ke Kapolres masing-masing, ops maupun lantas yang akan terlibat langsung untuk pengamanan. Di samping itu biasa Babinsa juga nanti dikerahkan karena ada titik-titik pemberhentian. Nah, kira-kira dari sini pun kita menilai masih kurang. Karena itu kita punya tim kesehatan berlapis. Jadi tim kesehatan itu kami menyiapkan ada mobil medik gitu by motorcycle. Kita punya juga ambulance yang mengikuti, dan kita nanti akan koordinasi dengan Dinkes untuk menyiagakan puskesmas maupun RSUD di sepanjang jalur yang kita lewati, supaya kalau sampai nanti ada kejadian kita responnya bagus Pak. Kalau kita menyelenggarakan event kita harus percaya akan ada accident, sehingga itu protap yang harus kita jalankan. Di samping ini kita juga insurance kan peserta ini, jadi ada bantalan kalau sampai ada sesuatu, ada yang bertanggung jawab secara finansial. Kira-kira dari segi kita itu seperti itu. Nah,
tadi yang impact yang Bapak tanyakan, nanti boleh dicek ke teman-teman Kudus Pak. Jadi saya berusaha untuk mengurangi kehadiran panitia dari luar Kudus. Jadi kita berusaha supaya event Kudus ini yang bekerja juga orang-orang sekitar Kudus, Pati, dan Jepara Pak. Kita nggak mau ambil orang Semarang sebanyak-banyaknya ditempatkan sebagai panitia untuk bekerja di event ini, sehingga perputaran uangnya pun itu muternya ada di Kudus, Pati, dan Jepara itu Pak. Nah mulai dari tim medik, mulai dari tim marshal, mulai dari road captain, mulai dari konsumsinya, kebudayaannya, itu kan kita pakainya juga resource-nya dari orang-orang sini semua Pak. Nah sehingga walaupun dampaknya kecil besar saya nggak bisa cerita, tapi saya yakin ini akan memberikan dampak langsung. Satu yang bisa saya kasih contoh, misalkan itu nanti di Jepang itu kan terkenal sama buah jeruk apa? Pomelo. Nah itu saya sudah menghubungi teman-teman penduduk di sekitar Jepang sana untuk memanen jeruknya tersebut untuk disajikan di lokasi finish. Jadi itu sehingga pemilik lokasi itu bukan cuma dilewati Pak, tapi merasa dilibatkan. Sehingga saya harapkan kalau ini nanti bisa berkelanjutan atau apapun, ini hanya sekalipun mereka merasakan impactnya langsung, bukan sebagai penonton. Kira-kira ada dampak langsung dari event ini. Itu yang saya usahakan terjadi di Sukun Tirtamuria. Terima kasih. Ada lagi teman-teman? Cukup? Foto langsung? Foto-foto ya? Penasaran nih saya. Oh, namanya ikut deh ini. Itu namanya cuma bisa ikut start foto bersama terus baru. Oh, wis. Nanti yang ngurus ya. Video teaser ya? Terlalu keren. Wah, itu nanyain Aiman terus Mas. Ini dibuat pada saat kemarin cek rute sepekan lalu kira-kira ya. Suaranya Mas, kencengin Mas. Kurang. Mas Guntur. Hasil cek rute kami tak menyingkir. Ini juga aku mau lanjut. Ayo. Mundur. Silakan. Duh, Panton, jangan anu. Mas Anton pakai jersey ini Mas. Depan aja Mas. Depan aja. Tata pegang ini. Iya. Ini SPG Sukun yang baru. Semua lo tak. Mas Anton. Iya, SPG Sukun saya aja. Biru tengah. Jersey-nya Mas. Ya. Ada usah udah dipakai. Ini loh Mas. Oh, yes. Wis dipakai kabeh. Kamu aja yang pegangin. Yang satu jempolnya, gitu sip. Kayak bapak-bapak. Satu. Kanan. Kiri. Ada kayak lagi. Oke. Kemarin. Oke. Cukup? Ya, thank you. Mas ya, Bu. Sukses pokoknya Mas ya.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel kami ya, biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami.